Halo guys, ketemu lagi kita di OTR FNN of the Record Forum News Network episode yang ke-55. Ini adalah episode special weekend ya bro. Sekarang hari Sabtu nih 19 Juni 2021. Kayaknya weekend tuh selalu identik dengan kita santai ya, dengan keluarga, dengan teman segala macam. Tapi gue pengen ingetin lu semua nih, kalau boleh rekomendasi gue adalah better lu stay at home aja deh ya. Kita seru-seruan di rumah. Kalau pengen kulineran, lu pesen aja lewat online karena sekarang COVID-nya kembali ngamuk ya. Dan kita tahu kalau kita makan bareng di tempat-tempat umum itu satu tempat atau satu event di mana possibility penularan sangat besar. Karena pasti lu semua kalau makan nggak pakai masker dong ya, dan makan nggak mungkin diem-dieman kayak musuhan, pasti ngobrol. So better stay at home, kita seru-seruan di rumah. Salah satunya sambil menyimak obrolan gue sama partner gue Mas Hersu Beno Arif, jurnalisnya FNN. Gue sapa dulu ya. Assalamualaikum Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang ngeri-ngeri sedap ini. Dan beberapa orang dekat kita ya, artinya kayak tetangga saya sebelah rumah dan sebagainya itu Iya. terkena COVID, positif COVID, menantunya kena COVID dan kemudian ketika ke rumah sakit mereka rata-rata menyarankan untuk isoman, isolasi mandiri ya. Kabar Yes. bagusnya mungkin kalau yang dianggap isoman itu karena belum terlalu berat ya penyakitnya. Yep. Tetapi bisa juga karena fasilitas rumah sakit yang udah mulai hampir kolaps. Itu kan yang Yes. kita banyak baca. Dan dalam sepekan ini ada 5 orang teman kita wartawan yang meninggal dunia karena COVID, dan Mhm. 3 orang diantaranya saya kenal secara personal gitu. 1 orang diantaranya Oke. malah junior saya nih. Dia wartawan olahraga, fisiknya bagus, atau dia juga kalau nggak salah atlet. Gitu, tapi meninggal dunia juga karena COVID. Jadi imbauan tadi Anda sampaikan penting untuk Mhm. tetap stay at home dan jangan lupa meningkatkan imunitas tubuh ya. Salah satu Iya. meningkatkan imunitas tubuh itu adalah menjaga hati supaya tetap gembira ya. Gitu ya. Yes. Nah, itu salah satunya meningkatkan hati tetap gembira. Tapi sulit, saya kira memang tidak mudah dalam situasi semacam saat ini kita tetap menjaga semangat tetap terjaga, kegembiraan tetap terjaga karena faktanya memang tidak mengembirakan semua, baik dari Mhm. sisi kesehatan, ekonomi, dan juga politik, gitu ya Bang Arif. Iya. Tapi sebenarnya Mas, kalau kita mau menggeser angle-nya sedikit, mungkin akan jauh Mhm. lebih mudah Mas untuk bergembira. Karena Oke. sebenarnya perilaku dan manuver dari para politisi kita itu Hmm. lucu-lucu loh Mas sebenarnya. Nah, ini yang Iya sering nggak saya sih? lakukan ya, sedangkan Bung Rocky Gerung kita kemasnya jadi politainment gitu ya. Betul. Kalau saya ngerasain sendiri Mas, Ya. nggak usah yang lain-lain dulu deh, sebelumnya aja, saya pernah kan, bikin podcast dan itu saya sungguh-sungguh ya, bahwa saya tuh Hmm. terhibur betul dengan Pak Jokowi. Waktu kan konteksnya Pak Ah, Jokowi ngomelin ya. dirinya sendiri ya. Kenapa Ah, waduk nggak ada irigasinya? Kenapa iya, iya. pelabuhan nggak ada akses Jalan. transportasi gitu kan? Iya, iya. Ini kenapa data Covid berantakan? Saya cuman Ah, bertanya-tanya nih, apa Pak Jokowi lupa ya kalau presidennya beliau sendiri? Nah, tapi dari ah. bright side-nya itu saya senyum-senyum loh Mas. Dan saya Hmm. bersyukur ya, ada sisi bagusnya juga ya kita punya Pak Jokowi. Saya yakin Nah, Mas, presiden negara lain tuh jarang Mas melucu buat ya. rakyatnya. Dan dalam kasus ini saya kira Presiden Jokowi lupa kalau beliau juga sering menyatakan bahwa kita masuk ke era digital. Iya, Jadi bisa aja kan kalau di digital itu kan bisa virtual. Jadi sebenarnya betul. bisa aja dibikin pelabuhannya virtual, jalannya virtual gitu. Terus ada irigasinya juga virtual. Semua cepat itu loh dalam era sekarang ini kan, jadi asik tuh. Kita belum Gitu. mulai udah kita ketawa-ketawa ini. Oke, mudah-mudahan imunitas meningkat. Amin. Mas, akhirnya kan ada peribahasa ya Mas, guru kencing berdiri, Hmm. murid kencing berlari ya. Karena Yes. presiden kita cukup jenaka, akhirnya para politisi, pejabat publik di bawahnya juga Aha. jenaka ya. Ya, Misalnya ya. ya kita lihatlah satu kejenakaan ya. Ini Menko Perekonomian ya Erlangga Hartarto yang juga ketua Golkar gitu ya. Kan kalau kita mikirnya lurus-lurus aja Mas, kalau kita tahu misalnya elektabilitas kita jeblok gitu ya, kita kan mungkin mikir-mikir untuk stated bahwa kita akan nyapres di 2024. Apalagi konsisten ya, kayaknya hampir semua lembaga survei itu menempatkan Erlangga itu di papan bawah kayaknya ya, sama Puan Hmm. sama yang lain kayaknya satu klaster lah gitu. Tapi pede Hmm. banget ya, Golkar mengatakan Oh. bahwa Erlangga ini harga mati. Gitu. Kalau Ya. saya merasa ini menarik ya. Kalau kita
mau dari sisi lucu ya, lucu juga ya Pak Erlangga gitu ya. Walaupun kalau kita lihat dari sisi serius, ini bisa jadi sinyal kayaknya ribut-ribut yang dulu Mas, yang ide 3 periode itu kayaknya udah mulai ambiar nih. Karena Ya, ya, nampaknya ya. banyak juga pimpinan partai yang udah pasang kuda-kuda pengen nyapres juga atau pengen maju sendiri di 2024. Gitu Mas Herson. Saya mungkin coba dalam kasus Pak Erlangga ini melihatnya dari sisi yang berbeda ya, Bang Arief. Mhm, Saya melihat mhm. bahwa beliau adalah real politician dan kemudian beliau menyadari betul sebuah adagium dalam politik sebagai politik is art of possibility, gitu. Jadi Oke. dia selalu melihat jangan menyerah dulu, semua Yes. ada kemungkinan. Dan kedua, sebenarnya dengan cara beliau bekerja keras semacam ini kan bisa menunjukkan semacam dia call tinggi gitu ya. Dengan Yap. cara begitu beliau punya positioning, itu mungkin yang saya tangkap gitu. Karena eh, kalau saya lihat upaya Pak Erlangga ini bukan hanya upaya-upaya manusiawi gitu, karena Mhm, urusannya mhm. elektabilitas. Kan foto-foto beliau kalau Anda masih sempat ya keliling ke beberapa tempat di kota-kota di Indonesia, kita menemukan banyak tuh baliho-baliho dari Pak Erlangga Hartarto. Jadi beliau serius. Mhm. Dan kemarin terakhir kenapa saya sebut tadi ada urusan dunia dan urusan metafisik, itu beliau itu saya lihat di sebuah media itu Mhm. beliau ziarah ke makam eyangnya. Nah, Oh, eyangnya oke. ini ternyata bukan orang sembarangan nih, kalau ini kembali dalam kosmologi Jawa, karena beliau ini ternyata masih trah Mangkunegaran. Waduh, Mangkunegaran itu luar di Solo ya, sebuah biasa. kerajaan Mhm, mhm. di Solo. Ya, jadi trahnya, jadi kalau dari sisi trah, beliau ini lebih kastanya gitu, makomnya lebih tinggi dari Pak Jokowi. Oh, luar Sama-sama Solo, biasa Pak dong. Jokowi. Ya, Pak Jokowi hanya dari rakyat kebanyakan, beliau ternyata dari trah Mangkunegaran. Itu Iya. menurut saya penting itu di media, dan ini kemudian menjadi menarik ketika itu juga dimunculkan di media. Sebagai orang media, Mhm. kemudian saya juga agak sedikit terkejut karena selama ini saya tidak tahu ada fakta itu. Tapi fakta ini kemudian muncul, dan setelah saya telisik itu foto-foto yang disebarkan ketika Pak Erlangga ziarah itu dokumen pribadi. Jadi ini Mmm. ini memang betul-betul di-package sebagai sebuah strategi komunikasi politik. Itu fine, itu usaha yang menarik. Jadi menggabungkan kosmologi Jawa, dan itu Mhm. karena kalau di Jawa kan sekali lagi saya boleh sampaikan lagi, ada persoalan itu tadi, bobot, bebet, bibit gitu ya. Mhm. Jadi bobotnya itu sebagai seorang kalau untuk melihat calon menantu, tapi sebagai seorang calon pimpinan juga harus dilihat gitu. Ya dia Mhm. bobotnya, dia sebagai ini bobot, bukan bobot tubuh ya. Nanti begitu orang ngomongin Pak Erlangga lihat itu. Fisik, fisik. Tapi bobotnya sebagai seorang politisi ketua Golkar. Kemudian yang tadi Mhm. itu bibitnya, wah ini terah Mangkunegaran. Jadi masih terah biru lah, kalau dalam kultur NU beliau ini sebenarnya berhak menyandang Gus gitu ya, darah Ya. darah biru gitu. Nah, dalam politisi biasa membuat kemasan-kemasan ini, karena ini saya jadi kalau ngomong soal politis kemasan itu saya teringat jadi mantan ketua Golkar yang lalu nih, Bang Arief. Itu Setia Novanto. Anda masih ingat Oke, pasti ya. oke. Orang Papa minta atau saham orang ya? kalau saya apa Kasusnya minta papa saham. minta. Nah, pasti kan itu udah saya duga. Iya, iya. Nah, jadi asosiasinya orang selalu Yes. kalau menyebut Setia Novanto itu Bapak minta saham. Suatu Ya. hari, nanti kita bisa cari beritanya lagi. Itu suatu hari saya membaca berita bagaimana ternyata waktu masih beliau menjadi ketua Golkar, beliau itu orang yang sangat rajin ibadahnya, dan bahkan sunah-sunahnya jalan, salah satunya adalah sholat duha. Wow, itu kan Dahsyat. luar biasa. Nah, sholat duhanya bahkan ketika dalam perjalanan, waktu itu di foto beliau sedang sholat duha di bandara. Wih, Itu dahsyat. uh, ini dasar sebagai sebuah packagingnya. Tapi Yes, sebagai seorang yes. wartawan, saya kemudian kan selalu mencoba prinsipnya membaca berita di balik berita, gitu. Iya, iya. Begitu saya lihat kodenya, ini kebetulan dimuat di harian waktu itu Jawa Post, JPNN, ada kodenya di bawah ADV. Anda tahu maksudnya apa Ah, ADV itu? advertorial ya? Betul.
Advertorial, Ah, bukan oke. wartawan. Ya, ya, ya. Jadi berita ini adalah berita placement, ini berita marketing politik lah gitu yang Oke, sengaja oke. ya gitu dimasukkan di advertorial. Jadi saya tidak tahu Mhm, apakah Pak Erlangga Hartarto juga menggunakan strategi yang sama dengan Ketua Golkar sebelumnya kan gitu. mhm, Tapi mhm. saya sarankan jangan mengambil track dari Pak Setia Novanto karena Pak Setia Novanto kan happy ending, nggak happy ending, sad ending gitu. Dahsyat, Nah, itu dahsyat. itu baru ngomongin Erlangga Hartarto. Tapi yang lain kan Anda tadi menyebut soal ambiarnya ide 3 periode kan gitu. Betul, Tapi kan betul. semua sekarang sudah mulai mulai mematut-matut diri dan kita lihat kita kemarin pasti sudah membahas soal patung dan gelar profesor yang diberikan oleh Ibu Megawati oleh Pak Prabowo. Kan ini pasti juga kaitannya dengan 2024 gitu. Siapa Iyap, lagi Anda sebut partai Ganjar. ketua parpol yang lain? Bukan ketua, tokoh Ganjar lah, bukan ketua parpol politisi tapi Ganjar. dia punya ide, tapi katanya juga dia termasuk dilus-lus oleh Mhm. oleh Nasdem juga gitu di luar Iya. PDI. Terus Mhm. AHY kita tahu juga sudah dia udah AHY juga sangat masif Betul, betul. eh, baliho-baliho di mana-mana. Jadi semua sebenarnya sekarang sudah menuju ke untuk Pilpres 2024. Tetapi yang Yes. menarik pada hari ini kan hari Sabtu ini ada deklarasi yakni ya Pak Jokpro ya Jokowi Sekretariat Nasional Jokowi Prabowo. Jokowi Prabowo. Nah, tuh gimana tuh ceritanya tuh? Nah ini Mas, ini apa hal jenaka lainnya yang insya Allah kembali meningkatkan imunitas ya. Jadi waktu itu kan mungkin Mas ingat ya, kita juga sempat kalau nggak salah bahkan lebih dari 1 kali ya, kita ngebahas manuvernya Kodari ya dari Indobarometer yang datang dengan ide Jokowi 3 periode, menggabungkan Jokowi sama Prabowo. Dan seingat saya waktu itu tone kita tuh masih ketawa-ketawa ya, kita anggap wah ini manuver biasa. Tapi rupanya ya kawan kita ini serius juga ya Mas ya. Nampaknya sangat-sangat serius dan bahkan sekarang bikin seknas gitu. Dan akan deklarasi siang ini ya kalau saya nggak salah di daerah Mampang. Nah, yang menarik adalah kalau kita baca di beberapa berita, menurut Kodari ini merupakan kelanjutan memang dari ide yang dia lontarkan sebelumnya. Dan menurut dia kenapa akhirnya bikin seknas karena ini butuh organisasi nih katanya untuk menggulirkan gagasan ini ke daerah-daerah. Bahkan katanya dia sudah menggandeng beberapa relawan Jokowi. Saya lupa nama-namanya ya, tapi ada yang kemudian Baron kalau saya nggak salah ditunjuk sebagai ketuanya, kemudian ada juga sekjennya. Nah, cuma yang menjadi hal yang menarik ternyata beberapa kelompok atau organisasi relawan Jokowi yang lain itu malah menampik ini, Mas. Kalau kita lihat misalnya Noel ya, Immanuel Ebenezer dari Joman gitu ya, atau yang jadi wamen apa tuh ya, yang Budi Aristiadi gitu ya dari Wamen dia Projo. ya di agraria kalau tidak salah ya. Iya betul. Bukan desa tertinggal Mas, desa Oh, tertinggal. desa tertinggal. Ya Jadi kita ini terlalu PDTT. lupa kita sekarang nih nama menteri bahkan jabatan tuh kita kadang-kadang lupa gitu ya. Yes, betul. Kalau dulu kita hafal ya. Nah, jadi dua-duanya ya baik tadi Emmanuel Ebenezer maupun Aristiadi ini menolak. Mereka bilang kita nggak kenal. Kita cuma kenal sama Kodari. Dan Kodari pun konteksnya bukan Jokpro, tapi konteksnya adalah Indobarometer katanya begitu. Dan yang menarik, Emmanuel Ebenezer itu jelas-jelas menolak. Dia bilang saya ini mantan aktivis 98 katanya. Semangat kita 98 dulu adalah menolak apa namanya jabatan Pak Harto yang panjang tadi ya. Semangatnya adalah pembatasan masa jabatan presiden. Jadi ide ini sebenarnya katanya justru nggak sesuai dengan apa yang kita perjuangkan di 98. Nah, artinya kita kan kemudian bisa bertanya-tanya, ini siapa nih yang berada di balik Kodari ya? Sehingga kok kayaknya semangat banget dengan ide yang terus ya untuk supaya Jokowi bisa 3 periode. Itu Mas yang saya pikir menarik buat kita kulik lebih lanjut. Iya, Siapa di balik Kodari? iya, saya kira ini penting kita soroti karena kita tahu bahwa untuk kampanye seorang presiden itu perlu biaya yang sangat besar. Gitu. Jadi Yes. tidak mungkin itu hanya dipikul oleh individu-individu yang kita tahu juga bukan berasal dari kalangan konglomerasi. Seperti Mhm. Kodari, ya oke dia secara dia memang cukup berada, tapi saya kira kalau untuk bicara soal kampanye presiden ya itu bukan size-nya dia gitu. Kenapa kita bicara semacam itu? Kita masih ingat kan pada waktu dulu menjelang DKI Jakarta, menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, kan ada teman Mhm. Ahok, ya kan waktu itu. Ya, betul, betul. Nah, dan mereka juga pada waktu itu mengaku juga ini volunteer, mereka dana patungan dan sebagainya.
Tapi kan belakangan kemudian sempat muncul juga bahwa ada suplai dana dari para pengembang, dari para Taipan yang dikenal Mhm. sebagai Sembilan Naga. Mhm. Sempat dimuat di cover story majalah Tempo, walaupun kemudian dibantah Yes. oleh mereka gitu. Jadi memang ini berarti kalau toh tidak ngomong soal kekuatan ekonomi besar, tapi kita bicara ada kepentingan besar yang mulai bermain dan gagasan itu mulai laku gitu. Iya. Walaupun Pak Jokowi bolak-balik menyatakan bahwa beliau menolak gagasan itu dan menyebut bahwa ada 3 kriteria, itu ada 3 kemungkinan orang yang mengusulkan tiga periode itu. Satu, ingin menampar wajah beliau, ingin Mhm. mencari muka dan kemudian menjerumuskan beliau. Tapi tetap saja menurut saya gagasan ini jangan dianggap main-main. Gagasan ini cukup serius. Kalau pada waktu itu baru dilontarkan sebagai sebuah wacana, ya mungkin kita nganggap Mhm. itu hanya semacam untuk menjajaki dalamnya air. Tapi kalau sudah mulai membentuk seknas, saya kira ini Mhm. sudah sangat serius. Nah, Yap. pertanyaan tadi kan yang Anda ajukan, kalau gitu siapa ya kira-kira kepentingan besar yang ada di balik ini gitu ya? Saya kira Yes. ya sebenarnya nggak sulit menurut saya untuk membacanya gitu. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok-kelompok kepentingan atau para cukong politik yang selama 6 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini merasa lebih nyaman, merasa lebih Mhm. diuntungkan, lebih diakomodasi kepentingan-kepentingan. Jadi buat mereka masih lebih gambling gitu untuk memilih presiden berikutnya berganti dengan tokoh-tokoh yang muncul sekarang muncul di publik. Satu, pilihannya kan begini. Eh, kalau saya selalu melihatnya dari sisi ini, satu, mereka masih meraba seperti apa kalau mereka nanti mendukung calon presiden yang berbeda. Katakanlah sekarang Prabowo berpasangan dengan Puan, gitu. Itu kalau Mhm. memang itu terwujud, kan ini perpaduan antara dua partai yang sangat besar, sangat kuat, dan Ya. figur Pak Prabowo ini figur yang saya kira figur yang sejak awal udah punya standing sendiri gitu, dia punya bendera Yes. sendiri. Jadi pasti mereka para kelompok kepentingan, para oligarki ini tidak semudah ketika deal dengan Pak Jokowi. Ditambah dengan Yap. Puan juga. Puan kan Iya. juga berasal dari partai politik besar PDI dan kita mesti melihat itu ada Ibu Mega di belakangnya. Sementara kalau pada Pak Jokowi ini kan sekarang memang jadi presiden, tapi beliau itu bukan siapa-siapa gitu. Ini politisi Yes. yang berangkat dari Solo, kemudian menjadi gubernur di DKI dan menjadi presiden, tetapi dia tetap petugas partai gitu ya. Yes. Jadi Betul, betul. jadi artinya beliau lebih mudah dikendalikan lah gitu. Dealnya lebih Mhm. gampang lah, lebih cincai lah gitu kira. Jadi itu Mhm. buat para kelompok kepentingan itu sangat kelompok kepentingan yang sekarang diuntungkan selama pemerintahan Jokowi akan lebih real kalau presidennya Pak Jokowi gitu. Itu lebih konkret. Saya Ya. kalau soal tesis bahwa idenya bahwa dengan digabungkan Pak Prabowo dengan Jokowi ini mengakhiri pembelahan, tesis itu saya selalu dalam berbagai kesempatan, tesis itu sudah batal sejak awal. Karena Yap. kita tahu sekarang dengan Pak Prabowo dan Sandiaga Uno bergabung di pemerintahan, pembelahan masih terus berlanjut. Jadi, Ya. jadi Ya. teori itu nggak berlaku gitu, Bang Arief. Ya. Ini jadi menarik nih kalau kita bahas yang ini ya Mas ya. Jadi kan kembali berarti kepentingan oligarki kan, kepentingan para donatur atau para cukong politik ya Mas yang ada di situ. Dan saya setuju Mas dengan Mas Hersum, memang posisi Pak Jokowi ini asik ya. Ini kan kalau kayak layangan atau ya ini kayak layangan nggak ya sekarang cuman satu nih benangnya tuh benang petugas partai kan. Jadi kalau itu putus, nah itu enak banget tuh sebenarnya. Lah, cuma kan begini ya Mas ya. Selama ini nih publik dicoba diyakinkan oleh banyak pihak bahwa gagasan 3 periode ini susah gitu kan. Karena harus mengubah undang-undang dasar, ada proses-proses politik yang rumit di MPR RI dan segala macam. Nampaknya ini harus kita ingatkan ya kepada masyarakat sipil. Karena bagaimanapun kalau sampai terjadi perubahan 3 periode, artinya satu lagi nih amanat reformasi 98 yang akan dihianati.
Ya sebelumnya sudah KPK, kemudian dibuat mati suri, kemudian juga macam-macam lah. Dan ini bisa satu lagi nih kejadian, amanat reformasi yang kita perjuangkan berdarah-darah itu kemudian akan juga dikhianati. Kita perlu ingatkan publik bahwa merealisasikan Jokowi 3 periode itu tidak sesulit yang selalu digembar-gemborkan di publik ya. Yang namanya mengubah konstitusi itu nggak susah itu. Cukup 2/3 dari anggota MPR. Jadi kan diusulkan oleh lebih dari setengah anggota MPR agenda perubahan itu. Kemudian ketika dia dibahas di paripurna di MPR itu paling tidak 2/3 menyetujui. Jadi artinya sebenarnya kalau kemudian tadi kekuatan oligarki mampu mengkonsolidasikan ya kekuatan-kekuatan politik yang ada di Senayan ini sangat-sangat mungkin untuk dilakukan dan tidak sesusah yang dibayangkan. Kenapa Ya, saya ingin garis bawahi ini? Karena ya orang-orang yang masih berpikir logis, waras, ingin menjaga amanat reformasi ini harusnya berjaga-jaga, masih harusnya waspada. Jangan sampai kemudian kecolongan tiba-tiba telek bangun pagi besok udah terjadi nih perubahan amandemen kelima ya pada konstitusi dan akhirnya dimungkinkan 3 periode. ya, ya, itu sepakat. Coba gini, kita bayangkan gitu. Mhm. Ini kan maunya berpasangan antara Prabowo dengan Puan ini kan maunya Gerindra, gitu ya. Sementara Iya, kita bisa iya, simpulkan itu kenapa kita bilang maunya Gerindra, satu dari gestur politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo tadi yang membangun patung-patung dan profesor. Kemudian juga pernyataan dari Sekjen Gerindra sendiri secara terbuka menginginkan ada koalisi dengan Puan gitu. Tapi iya. yang jadi pertanyaan kalau kemudian ternyata peluangnya mereka itu kecil, Bu Mega pasti juga akan berhitung ulang gitu. Buat Bu Mega Yes. pasti lebih menyenangkan kalau Puan yang menjadi wakil presiden. Harapannya sih Mhm. presiden, tapi kelihatannya saya kira mereka sudah realistis tidak mungkinlah mengusung Puan sebagai presiden. Nah, kalau kemudian ternyata hitung-hitungannya secara kalkulasi tidak akan menang dan kemudian ada figur seperti Ganjar yang figurnya mungkin lebih punya potensi untuk menang dalam Pilpres, saya kira Bu Megawati juga akan realistis memilih pilihan itu. Lebih Oke. enak kalau dia memasang calon yang kemungkinan besar menang. Tetap saja meskipun tidak ideal, tapi kan bisa kembali terulang sebagai petugas partai. Jadi Bu Mega akan terus menjadi semacam apa ya kalau dalam kerajaan sebagai ibu suri gitu ya yang Ya. bisa menentukan meskipun tidak berkuasa tapi dia sangat menentukan di sebuah negara kalau dalam sistem kerajaan semacam itu. Nah, bagaimana dengan pimpinan-pimpinan partai lain seperti kita tadi sebut Erlangga Hartarto? Kalau kemudian dia bekerja setelah dia bekerja keras, kemudian memasarkan dirinya tidak laku dan dia kemudian melihat lebih enak dealnya dengan Pak Jokowi misalnya dibandingkan dengan Prabowo nantinya, ya Mhm. pasti dia juga akan kembali ke Pak Jokowi lagi kan begitu. Begitu Iya. juga yang lain-lain ya partai-partai politik yang lain kalkulasinya begitu. Ketika jadi ide 3 periode ini akan terwujud ketika para politisi ini tidak mencapai satu kata sepakat gitu Yes. dan Yes. kemudian para oligarki melihat bahwa sejak awal mereka maunya memang Jokowi 3 periode gitu. Ngapain sih kan kalau dalam watas disebutkan jangan mengganti tim pemenang gitu ya. Kalau tim Iya. pemenang ya jangan diganti terus saja jalan paling tinggal orang keduanya yang diganti. Presidennya tetap Jokowi, orang keduanya bisa diganti. Nah, kalau misalnya kemudian pasangan dengan Jokowi Prabowo yang terwujud, kan mereka dealnya tetap ke Jokowi bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan Betul. hanya wakil presiden. Dalam konstitusi kita dia semacam ban serep. Hitung-hitungannya begitu. Jadi jangan dianggap ini bukan ide yang serius tuh, Bang Arief. Betul. Yang juga menarik Mas, perlu kita cermati adalah statement dari Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad ya. Kalau kita lihat dilansir oleh beberapa media dikutip, memang dia menolak sementara ini ide presiden 3 periode, Jokowi 3 periode. Statementnya tapi sangat ambigu Mas sebenarnya. Dia mengatakan saat ini loh Mas, ini harus digarisbawahi. Saat ini adalah ide yang susah untuk diwujudkan karena ada kendala baik pada konstitusi maupun pada aturan perundang-undangan. Nah, tapi kemudian dia berikan catatan Mas, ini kalau perlu kita cermati. Ke depan kita akan melihat juga katanya dinamika di masyarakat.
Nah, ini menurut saya menarik ini ya, dinamika di masyarakat yang setiap saat bisa berubah katanya begitu. Nah, kan kita tahu ya selama ini yang dimaksud masyarakat itu seperti apa kan? Ini sangat bisa dikooptasi oleh lembaga survei, sangat bisa dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan politik di luar sana. Jadi sangat mungkin juga Mas di Gerindra pun kemudian akan ada dinamika ya. Ini Pak Prabowo ini kalau dimajuin jadi capres nih menang nggak gitu kan? Atau jangan-jangan lebih menguntungkan juga kalau Pak Prabowo dipasangkan sama Pak Jokowi gitu kan. Mana tahu abis itu ada hal-hal kemungkinan yang lain. Jadi memang ke depan Mas kayaknya kita nih masyarakat akan disuguhi banyak apa ya, manuver-manuver menarik ya, akrobat politik menarik dari banyak politisi kita ya. Kita boleh sebel ya karena mereka kayaknya udah nggak mikirin negara, udah mikirin 2024, tapi faktanya itu ke depan kita akan melihat tadi upaya untuk mencocokkan pasangan-pasangan ini akan semakin seru dan pada akhirnya para politisi, ketua-ketua partai akan mengambil keputusan apakah mereka akan mendukung atau tidak gagasan Jokowi 3 periode. Kira-kira gitu Mas Hersu. Memang begitu kalau jadi politisi mereka mesti lebih luas gitu. Jadi tidak, saya kira istilah bahwa Erlangga presiden RI harga mati itu hanya kalau istilah dalam ini dalam sebagai gambler dia call tinggi saja lah gitu ya. Ya. Nanti pada akhirnya dia juga realistis melihat situasi seperti apa dan ngomong-ngomong jangan salah dalam satu Golkar ini kan ideologinya sejak awal ideologi pembangunan itu untuk justifikasi kenapa mereka tidak pernah ada di oposisi. Jadi mereka selalu berada dengan kekuasaan. Jadi siapapun presidennya kan mereka tetap berkuasa dan sebagai pemain yang cukup piawai itu kalau Anda amati siapapun presidennya Golkar itu termasuk partai politik yang dapat gains paling tinggi. Termasuk Yes. orang-orang ex Golkar yang kemudian mendirikan partai-partai lain. Jadi memang mereka sudah terlatih bermain di dalam kekuasaan. Jadi memang begitu habitnya. Kalau udah biasa main di kekuasaan, dia nggak akan bisa di oposisi. Tapi yang apa kalau terbiasa main oposisi itu ketika tiba-tiba pemerintah dia nggak bisa jadi pemerintah, repot juga itu. Ya. Oke, Mas. Jadi kalau kita boleh simpulkan sedikit nih, Mas, ke depan nih ya. Kalau katakan Mas, saya challenge Mas Hersu nih untuk mempredik lah ya 2 atau 3 skenario yang paling besar probability-nya. Menurut Mas Hersu tuh yang mana nih, Mas? 3 periode menurut saya jauh lebih, kalau kalkulasinya dari kelompok kepentingan dia paling mungkin terwujud. Oke. Sambil kita mengamati soal bagaimana dinamika di ini ya, if ya, tapi itu dengan catatan bahwa kemudian para politisi tidak menemukan kata sepakat untuk mereka siapa yang harus diusung gitu. Jadi opsi ini akan bisa terwujud. Kenapa itu menjelaskan terus meskipun Pak Jokowi sudah menyatakan menolak, ide itu terus dihidupkan, bahkan dihidupkan dalam bentuk yang lebih konkret berupa pembentukan seknas. Ini kan sudah wujudnya lebih konkret. Tapi menurut saya yang paling penting kita mengingatkan pada publik itu adalah bahwa selama ini kita itu kan terjerembab dalam situasi seperti saat ini itu karena kita memilih seorang presiden itu satu memang karena sistem undang-undangnya memungkinkan kita cuma didikte untuk memberikan pilihan-pilihan yang terbatas karena presidensial threshold 20%, jadi pilihan yang terbatas. Kedua, orang selalu terbuai dengan popularitas. Padahal untuk memimpin sebuah negara yang sangat besar seperti Indonesia, beragam suku, beragam persoalan, apalagi sekarang problemnya sangat berat ini, ekonomi, kesehatan, pembelahan di masyarakat, ini dari sisi politik dan sebagainya, ini diperlukan seorang figur yang sangat kuat gitu, yang bisa punya kompetensi bagus gitu, tidak modal popularitas, modal orang baik saja itu nggak cukup ya, Bang Arief. Iya. Jadi artinya yang harus insaf dan berubah ini nampaknya publik, Mas ya. Supaya kemudian tidak terjerembab di lubang yang sama. Tidak sepenuhnya bisa juga ketika kemudian nanti bahwa sistem politik kita memberikan semacam sistem kita ini publik hanya semacam stempel saja, hanya justifikasi. Itu masalah kita. Jadi banyak hal yang mesti diubah. Saya makanya memahami kemarin ketika ada usulan bahwa presidensial threshold 20% itu harus dihapus, jadi 0% dan sebagainya, supaya masyarakat setidaknya punya pilihan gitu. Iya.
Oke, baik guys, kayaknya kita hampir tiba di penghujung atau sudah tiba di penghujung. Again ya kita ngomongnya serius tapi santai ya karena ini kocak juga sebenarnya ya. Gagasan presiden 3 periode yang sebelumnya kita ketawa-ketawain ternyata bergulir sangat-sangat serius, sudah ada seknas. Yes. Nah, tinggal nanti ke depan kita melihat aja nih perkembangannya seperti apa. Tadi kita pegang hitung-hitungannya Mas Hersu nih. Kalau para pimpinan partai, para politisi ini nggak bisa sampai pada kesepakatan ya seperti apa kira-kira pasangan-pasangan yang akan dimajukan, kayaknya bisa jadi mereka akan balik ya ke ide tadi karena sekali lagi Adegium yang mengatakan jangan mengubah tim pemenang ya. Ada notes penting juga dari Mas Hersu tadi, bagaimanapun buat para oligarki, buat para cukong kekuasaan, mempertahankan yang ada ini jauh lebih nyaman dan lebih aman karena mereka udah tahu seperti apa dan juga Pak Jokowi tidak punya cantolan politik yang terlalu kuat. Guys, apapun itu, pesan gua tetap sama, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, karena Indonesia adalah punya lu, punya gua, dan punya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.